Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifana Siti Fauziah, NPM 212151516 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, kelas 2021D. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu yang menjelaskan tentang sifat asosiatif. Dan di video sebelumnya pun saya sudah membahas sifat ketertutupan dan sifat komutatif. Oke, ini adalah video part ketiganya mungkin ya untuk pembahasan sifat-sifat pada himpunan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat pada himpunan, yaitu sifat keempat, sifat distributif. Sifat distributif yaitu suatu penggabungan dengan prosedur mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Yaitu contohnya di sini misalnya A iris dalam kurung B gabung C akan sama dengan dalam kurung A iris B gabung dalam kurung A iris C. Dan yang kedua itu A gabung dalam kurung B iris C akan sama dengan dalam kurung A gabung C iris dalam kurung A gabung C. Oke, kita langsung saja mungkin ya ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini diketahui himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan B-nya itu ada 2, 4, dan 6. Dan himpunan C-nya itu ada 1, 3, dan 5. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa A iris dalam kurung B gabung C akan sama dengan dalam kurung A iris B gabung dalam kurung A iris C. Oke, yang pertama kita tentukan dulu yang sisi sebelah kiri, yaitu A iris dalam kurung B gabung C. Kita langsung masukin aja. Masukin yang ini, yang A iris A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang akan beririsan dengan dalam kurung B, yaitu B-nya itu 2, 4, dan 6, gabung C, C-nya itu 1, 3, dan 5. Yang menghasilkan, jadi B gabung C itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita hasilkan, jumlahkan yang A, bukan jumlahkan ya, kita operasikan yang A iris yang gabungan tadi, yang gabungan B dan C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 beririsan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang juga akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu langkah kedua, kemudian kita selesaikan yang sisi sebelah kanan, yaitu dalam kurung A iris B gabung dalam kurung A iris C. Kita langsung masukin aja, ini juga angka-angkanya dalam kurung A iris B, A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, beririsan dengan B, 2, 4, 6. Yang akan digabungkan dengan dalam kurung A iris C, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, iris 1, 3, 5. Yang A iris B itu menghasilkan 2, 4, dan 6, yang akan digabungkan dengan dalam kurung A iris C itu hasilnya 1, 3, dan 6. Hasilnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, sama yang sebelah kiri. Dengan membandingkan hasil akhir, langkah pertama dan kedua dapat ditunjukkan bahwa A iris dalam kurung B gabung C sama dengan dalam kurung A iris B gabung dalam kurung A iris C. Oke. Kalau belum mengerti, kita langsung cobain aja ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui himpunan A-nya itu 11, 12, 13, 14, dan 15. B-nya itu 10, 12, dan 14. Yang C-nya itu 13, 15, dan 17. Yang ditanyakan yaitu tunjukkan bahwa A gabung dalam kurung B iris C akan sama dengan dalam kurung A gabung iris dalam kurung A gabung C. Seperti biasa penyelesaiannya kita kerjakan yang sisi kiri terlebih dahulu. Sisi kiri di sini yaitu A gabung dalam kurung B iris C. Seperti yang pertama tadi kita langsung masukin aja yang A-nya itu 11, 12, 13, 14, 15 akan digabungkan dengan yang dalam kurung B iris C dulu. Yang B-nya itu 10, 12, 14 beririsan dengan C-nya itu 13, 15, 17.
Ternyata B iris C itu nggak ada kan? Nggak ada anggotanya atau himpunan kosong. Tapi di sini penyelesaiannya belum selesai karena yang himpunan kosong ini akan digabungkan dengan A. Yang di mana A itu ada anggotanya ya, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi hasilnya 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, untuk langkah kedua kita tentukan yang sisi sebelah kanan, yang ruas kanan, yaitu dalam kurung A gabung B beririsan dengan dalam kurung A gabung C. Sama seperti yang di atas, kita langsung aja masukin himpunan-himpunan yang telah diketahui ya. Di sini dalam kurung A gabung B yaitu A-nya 11, 12, 13, 14, 15 yang akan digabungkan dengan B. B di sini yaitu 10, 12, 14 yang akan beririsan dengan A gabung C. A-nya itu kayak masih tetap ya sama. 11, 12, 13, 14, 15 yang akan digabungkan dengan C. C-nya itu 13, 15, 17. Dari hasil A gabung B menghasilkan 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang akan beririsan dengan A gabung C yang menghasilkan 11, 12, 13, 14, 15, 17. Lalu di sini beririsan ya, beririsan yang menghasilkan 11, 12, 13, 14, 15. Sama ya, sama ruas kiri ya. Oke, dengan membandingkan hasil akhir, langkah pertama dan kedua, ruas kiri dan ruas kanan dapat ditunjukkan bahwa sama ya, yang ruas kiri sama, anggotanya 11, 12, 13, 14, 15, yang ruas kanan juga sama, 11, 12, 13, 14, 15, ditunjukkan bahwa A gabung dalam kurung B iris C sama dengan dalam kurung A gabung B iris dalam kurung A gabung C. Oke. Oke, sekian buat video part ketiga ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi kalian semua yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat kalian update untuk kelanjutan materi dari sifat-sifat himpunan ini. Masih ada beberapa part ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.